makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Shalom. Apa kabar saudara? Saya percaya hari ini adalah hari yang sangat diberkati oleh Tuhan bagi kita semuanya, di mana sepanjang hari ini ada berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semuanya. Mari kita baca firman pagi hari ini di dalam Lukas pasal 19, kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Secara cepat saya akan bacakan Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Di sana perikopnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, sebuah kisah yang tidak asing bagi kita, bahkan ini adalah cerita yang seringkali diceritakan guru sekolah minggu kepada murid-muridnya. Tetapi dari kisah ini kita akan menarik pelajaran yang sangat berharga bagi kita, di mana di sini kita melihat ketika orang banyak melihat Yesus berkata, "Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu, Sakeus." Dan Yesus masuk ke rumah Sakeus, makan bersama dengan Sakeus. Apa yang dikatakan orang-orang yang melihat hal itu? Mereka bersungut-sungut dan berkata, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Yesus menumpang di rumah Sakeus, orang berdosa. Jadi ada stigma, pandangan, pendapat tentang Sakeus di masyarakat yang ada di sekitarnya, kaum sebangsanya, bahwa Sakeus ini adalah orang berdosa. Bahkan mungkin sangat berdosa. Karena di ayat yang lain yang namanya pemungut cukai itu sempat dijadikan Tuhan Yesus sebagai paralel di dalam sebuah perumpamaan. Antara seorang imam berdoa yang berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya dilihat orang, dan seorang pemungut cukai yang berdoa dengan tidak berani menengadah ke atas karena merasa orang berdosa. Jadi stigma orang berdosa kepada Sakeus ini itu karena status dia, jabatan dia. Walaupun dia kaya, dia itu seorang pemungut cukai. Dan dia bukan pemungut cukai saja, tetapi dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi sebenarnya dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang leader dari sebuah organisasi, dari sebuah perusahaan yang pada waktu itu memiliki lisensi. Ingat Bapak Ibu, pada waktu itu Romawi sedang menjajah bangsa Israel, dan kemudian Romawi menarik pajak dari setiap negara, wilayah yang ditaklukkan olehnya. Dan untuk menarik pajak itu, sang penjajah Romawi ini mengangkat pejabat-pejabat lokal yang kemudian mengelola pajak itu dan setor
Ada kesepakatan mau setor berapa. Jadi terserah minta berapa, setor berapa, ada kesepakatannya. Dan Sakeus itu kepala pemungut cukai yang kerjanya adalah mungut pajak. Dan pajak yang diterapkan kepada bangsa Israel pada waktu itu ada pajak tahunan, penghasilan tahunan. Dan ada juga pajak ketika mereka panen berapa persen langsung didatangi dan dipotong. Dan tentu sebagai kepala pemungut cukai, Sakeus itu tidak turun ke lapangan langsung. Dia punya banyak anak buah, dia punya banyak kaki tangan, dan ada begitu banyak algojo, orang-orang tega, iya kan, semacam debt collector begitu. Karena orang tidak akan begitu saja membayar pajak tanpa tekanan kan, apalagi ini bayarnya kepada penjajah. Dengan mengetahui sepak terjang posisi Sakeus sebagai kepala pemungut cukai, maka kita mulai bisa memahami kenapa saudara-saudara sebangsanya begitu benci kepadanya. Sehingga ketika Yesus menumpang masuk ke dalam rumahnya, mereka bersungut-sungut mencibir dan berkata, Yesus kok mau masuk di dalam kehidupan rumah, ke dalam rumah orang yang hidupnya penuh dengan dosa. Buat mereka kehidupan Sakeus ini adalah kehidupan yang betul-betul tidak layak, tidak pantas, jahat kan, hidup istilahnya nariki pajak dari bangsanya sendiri diserahkan kepada penjajah Romawi. Dan kalau kita pakai bahasa orang Indonesia, ini namanya dia pengkhianat dari sebuah bangsa. Betul tidak saudara? Tetapi apa yang terjadi? Di kisah ini ada keselamatan, pemulihan karena Yesus hadir di dalam rumah Sakeus. Sehingga kemudian bukan hanya itu saja, Sakeus si pemeras, Sakeus yang raja tega, Sakeus yang hati nuraninya mungkin makin tumpul karena jabatannya. Dia kaya, dia punya segalanya. Walaupun dia dibenci oleh bangsanya, tapi bangsanya tidak bisa apa-apa. Karena saya percaya dia di backup oleh pemerintah Romawi. Mungkin rumahnya dikawal, kemanapun dia pergi dengan jubahnya yang mewah, dia dikawal. Sehingga orang hanya bisa mencibir, orang hanya bisa membenci tapi tidak bisa menyentuh dia. Karena ada pengawalan. Sakeus yang seperti ini mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Si raja tega, si pemeras yang tidak mau tahu. Iya kan? Hati nuraninya yang mulai tumpul dan mungkin sudah tumpul bagi bangsanya. Tiba-tiba diubahkan ketika Kristus masuk di dalam rumahnya. Dan dia berkata, kalau ada orang yang aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat. Dan seterusnya. Berubah dalam sekejap. Karena Yesus hadir dalam rumahnya, di dalam hidupnya. Ini adalah satu gambaran bahwa ketika Kristus hadir di satu tempat, tempat itu pasti berubah. Pasti ada sesuatu yang terjadi di tempat itu. Ketika Kristus hadir di tengah keluargamu, keluargamu pasti dipulihkan. Tidak peduli seperti apa latar belakangnya. Model Sakeus aja. Bisa Tuhan ubahkan. Jadi ada pengharapan. Ketika Kristus hadir di tengah keluarga kita dipulihkan. Apapun susahnya, sulitnya, pergumulan, masalah yang sedang dihadapi. Ketika Kristus hadir di perusahaanmu, perusahaanmu pasti dipulihkan. Di dalam hidupmu secara pribadi ketika Kristus hadir, ada di sana, maka pemulihan itu terjadi. Bagaimana Sakeus bisa mendapatkan kasih karunia yang begitu dahsyat, begitu luar biasa? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat 1 di sini, pasal 19 dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebenarnya di awal itu nggak ada rencana, nggak ada planning bahwa Tuhan Yesus akan terhenti perjalanannya di kota Yeriko. Tidak ada rencana dia akan nginap di Yeriko, apalagi nginap di rumah Sakeus. Karena dikatakan dia hanya melewati kota itu dan berjalan terus melintasi. Jadi nginap di rumah Sakeus itu tidak ada dalam perencanaan. Karena Yesus hanya mau lewat. Tetapi kita melihat di sini, Sakeus yang memiliki segalanya secara materi,
tidak kekurangan secara posisi, punya jabatan, tapi hatinya kosong. Dia mendengarkan bahwa ada Yesus yang mau lewat di kotanya. Dan peristiwa Yesus berjumpa dengan Sakeus ini adalah peristiwa yang tidak lama terjadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan peristiwa Yesus berjumpa dengan Sakeus ini juga tidak lama jaraknya dengan peristiwa penyaliban. Jadi setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus adalah pribadi yang sangat viral, terkenal. Dan Sakeus, dia menjadi kepala pemungut cukai, dia adalah orang yang pintar, dia orang yang punya kapasitas, punya relasi, koneksi yang kuat, dan pasti dia telah mendapatkan informasi tentang siapakah Yesus itu secara lengkap. Apa yang dilakukannya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga informasi-informasi tentang pribadi Kristus itu memunculkan kerinduan dalam hidupnya untuk melihat Yesus. Jadi ada semacam kerinduan, aku kepengen lihat Yesus itu seperti apa sih. Kok saya mendengar orang bercerita, informasi yang saya dapatkan kok begitu hebat. Sama dengan kita ya. Kita mendengar Yesus itu hebat, Yesus itu luar biasa. Yesus itu tolong orang itu, berkati orang itu, pulihkan orang itu, dan seterusnya. Sama, Sakeus juga mendengar itu. Tetapi Sakeus tidak hanya berhenti kepada penasaran, tahu, tetapi dikatakan ayat yang ketiga, ayat yang kedua, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakeus tidak hanya berhenti di kerinduan, tetapi dia action. Ada usaha di sini. Diawali dengan sebuah kerinduan, kemudian dia eksekusi dengan sebuah usaha. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita tahu Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, itu ya dan amin. Tetapi bagaimana supaya Yesus itu tidak melewati kita, hanya melintas di depan kita, tetapi langkah kakinya terhenti di hadapan kita dan berkata, aku menumpang di rumahmu. Kerinduan itu harus dilanjutkan dengan kemauan keras usaha. Jadi saya melihat di sini ada usaha untuk melihat Yesus dari Sakeus itu, dan itu yang diperhitungkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak tahu keadaanmu seperti apa. Tetapi ketika hatimu mulai rindu untuk mencari Tuhan, untuk mengalami kuasanya dalam hidupmu, dan engkau mulai berusaha untuk mencari Tuhan dalam hadirat Tuhan, berdoa, mungkin engkau berpuasa, engkau membaca firman, dan engkau mulai bersekutu secara teratur, secara intensif, mencari Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya, tadinya engkau mungkin tidak masuk hitungan. Tadinya Tuhan itu hendak melintasi engkau, ada orang lain yang mungkin lebih layak. Tetapi ketika engkau dengan penuh kerinduan berusaha di sela-sela tantangan kehidupan yang ada untuk memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan, itu satu poin yang berhasil menghentikan langkah kaki Yesus sehingga dia tidak melintas, melewati engkau, tetapi berdiri di depanmu dan berkata, aku mau menumpang di rumahmu. Dan ketika Kristus menjadi tamu istimewa dalam hidup kita, dalam rumah kita, dalam keluarga kita, seperti yang dialami Sakeus, bahkan lebih daripada itu, seperti yang kita butuhkan, Tuhan akan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita, yang pertama memang kita harus rindu. Tetapi jangan cuma rindu. Lagunya Tuhanku rindu, Tuhanku rindu, kerinduanku. Dan hanya rindu di batas ucapan. Tetapi lanjutkan kerinduan itu dengan usaha untuk melakukan. Tuhanku rindu menyenangkanmu. Ya senangkan Tuhan dengan kehidupan kita. Cari Tuhan dengan segenap hati kita. Sakeus untuk berusaha mencari Tuhan, yang dia lepaskan, tanggalkan itu gengsi. Seorang pejabat dengan jubah mewah, ingat dia pendek
pasti gemuk karena makanannya terjamin. Dia berlari-lari mencari Yesus. Yang dia dapatkan ketika pertama kali dia ingin melihat Yesus. Dia gagal, dia tidak berhasil. Yang dia dapatkan itu adalah apa? Dia lihat betis orang mungkin. Dia lihat pantat orang, kebalik. Yang dia lihat itu hanya belakangnya orang. Karena dia pendek. Tetapi dia tidak berhenti di tantangan itu. Di halangan itu. Kerinduannya, usahanya, dia lakukan dengan naik ke atas pohon. Wow. Dia udah lupa siapa dia, posisinya siapa. Pokoknya saya ketemu Tuhan, lihat Tuhan. Dan dia tidak punya keinginan yang muluk-muluk supaya Yesus datang, ngomong kepadanya. Dia hanya kepengen melihat Tuhan. Tetapi Tuhan menerjemahkan kerinduan hati dan usahanya itu sebagai satu hal yang harus direspon. Dan Tuhan Yesus berhenti. Sebelumnya Tuhan Yesus belum pernah ketemu Sakeus. Tidak pernah tahu namanya secara akal kita. Tapi dia Tuhan yang sebenarnya tahu siapa Sakeus. Sehingga kemudian Tuhan yang berjalan hendak melintasinya, melewatinya. Menggok saudara. Berdiri di bawah pohon itu. Dan berkata, Sakeus turun. Aku mau menumpang di rumahmu. Ini yang kita rindukan. Yesus diam dalam kehidupan kita. Dan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Kerinduanmu dan kerinduanku harus berlanjut dengan ada satu upaya. Bukan kita berusaha untuk diselamatkan, tidak. Berusaha mengalahkan setiap halangan yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Mengalahkan setiap rintangan yang membuat kita itu enggak suka doa, enggak suka baca firman, enggak suka ibadah dan seterusnya. Itu yang kita kalahkan, harus ada usaha. Dan ketika kerinduan kita dilanjutkan dengan usaha seperti ini, Tuhan terjemahkan sebagai satu hal yang tidak bisa diremehkan. Tuhan harus menghentikan langkahnya untuk mampir, nginap, makan bersama dengan kita, berfellowship. Dan saat itu hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan. Karena saya percaya ada begitu banyak orang yang membutuhkan Tuhan hari-hari ini, membutuhkan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, tetapi hanya di batas kerinduan. Ketika engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan tidak akan pernah tidak bisa engkau jumpai. Dia tidak akan pernah menolak orang yang berusaha datang kepadanya. Tidak pernah dikecewakan orang yang berharap kepadanya. Ketika kita melakukan bagian kita dengan segenap hati kita. Bagian yang tidak dapat kita lakukan, itu yang Tuhan lakukan. Dan perubahan terbesar ketika Yesus tinggal dalam hidup seseorang, dalam keluarga seseorang, adalah perubahan karakter, perubahan kehidupan. Semakin seperti Kristus. Sakeus ketika Yesus menumpang di rumahnya, menjadi seperti Yesus, murah hati, lemah lembut. Jangankan tadinya dia mau mengembalikan yang dia peras. Malah dia akan tambah peras. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidupnya, 180 derajat kehidupan Sakeus berubah. Anda sedang punya pergumulan, Yesus perlu mampir dalam hidupmu. Perlu mampir dalam rumahmu dan tinggal di sana. Dan ketika Yesus tinggal di sana, kuasanya bekerja. Diubahkannya keadaan kita, diubahkannya hidup kita untuk menjadi seperti Dia. Kemuliaannya dinyatakan, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, karakter diubahkan. Ada orang bilang karakter itu tidak bisa diubahkan. Saya bilang bisa. Karena bagi Tuhan itu gak ada perkara yang mustahil. Asalkan Yesus itu betul-betul hidup dalam kehidupan kita. Dan kita menghidupi firman-Nya, maka semuanya bisa berubah. Hari ini akan terjadi perubahan-perubahan yang besar di dalam rumahmu ketika Yesus engkau undang hadir. Dan ketika engkau punya kerinduan, kau punya tekad, kau punya usaha, mengalahkan setiap halangan, Yesus tidak akan melintas lewat, Dia mampir ke rumahmu, mujizat besar terjadi dalam hidupmu, di tengah keluarga, dalam kehidupanmu, di pekerjaan, kesehatanmu, studimu, pelayananmu, di mana saja kehadiran Yesus selalu membawa perubahan yang besar dalam hidup kita. Saudara percaya? Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur sebab Engkau juru selamat kami yang menyelamatkan kami dari segala keadaan. Terima kasih Tuhan.
Hati kami selalu rindu, tetapi seringkali halangan yang kami jumpai itu yang membuat kami mundur untuk makin bersungguh-sungguh melihat dan mencari Tuhan. Tetapi firman yang kami dengarkan pagi hari ini seperti Sakeus, kami belajar Tuhan, untuk supaya kerinduan itu berlanjut dengan tekad, usaha, mengalahkan setiap tantangan untuk melihat Tuhan, mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami perlu Engkau dalam hidup kami. Dan semua yang kami lakukan, kami percaya dalam perkenanan-Mu, Tuhan Engkau menghentikan langkah-Mu. Tidak melintasi kami, tidak melewati kami, tetapi Engkau datang kepada kami, tinggal di dalam rumah kami, mendiami hidup kami, dan mengubahkan segalanya. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Di masa-masa sulit ini kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Namamu selesai berbicara, tapi firman ini biarlah menjadi firman yang mengajari kami bagaimana kami hidup selayaknya di hadapan Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak memandang kami orang berdosa yang kemudian harus dibuang, tetapi memandang kami orang berdosa yang harus diselamatkan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan bagi setiap orang yang sudah mendengarkan dan mengaminkan firman-Mu. Berkati keluarga mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari baru ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang tinggal dan diam dalam hidup kami, bukan hanya menjadi tamu, tetapi menjadi penguasa yang menguasai kehidupan kami, yang membawa kami melihat mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban terjadi bahkan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari buka tanganmu, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hidupmu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.